Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Biodiversity Channel yang akan menjelaskan dan mengulas budidaya tentang ikan air tawar, yang mana pada saat ini kita akan menjelaskan tentang budidaya ikan nila dengan topik yakni kelemahan daripada budidaya ikan nila di kolam luas. Ya, sobat, mungkin kita pernah mendengar atau mungkin sering banyak juga beberapa konten-konten video yang lain yang menjelaskan budidaya di kolam sempit, budidaya di kolam lahan terbatas, atau budidaya skala rumahan. Ya, karena memang untuk ikan nila dengan skala kecil, skala sempit itu memang akan efektif dalam arti optimum, ya, antara jumlah bibit yang kita tebarkan dengan pakan yang kita berikan itu nanti seimbang termasuk keuntungannya. Nah, bagaimana dengan apabila budidaya kita itu di wilayah yang sangat luas, sobat, artinya lahannya sangat lebar, bisa lebih dari 10 kali 20 atau 20 kali 25. Apakah itu menguntungkan? Tidak, sobat, ya. Jadi di sini saya akan mengulas kelemahan dan kekurangannya. Jangan bicara bahwasanya kolam yang luas akan menghasilkan bibit atau menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Oke, kita simak ya setelah intermezzo musik berikut ini. Sobat Biodiversity, seperti yang sobat perhatikan itu ada ikan nila. Bibit ikan nila, sobat, yang mana di sana sangat lincah. Ketika saya berikan pakan di sana, dia sangat rakus, sobat, ya, berebut seperti itu. Artinya di sini untuk kebutuhan oksigennya sangat tercukupi. Itu salah satu kelebihan di kolam luas. Kebutuhan oksigen sangat tercukupi sehingga di situ ikannya tampak lincah menunggu untuk diberi makan. Nah, apa saja kelemahan daripada budidaya ikan di kolam luas? Ya, antara lain adalah sebagai berikut. Budidaya di kolam yang luas, sobat, ya, yang dimana di situ memang air berlimpah, kemudian keadaan kolam sangat besar, maka di situ akan membutuhkan jumlah bibit yang banyak. Nah, kalau kita perhatikan, sobat, di video itu, maka terasa luasan dengan jumlah ikan yang ada itu terasa tidak maksimal, ya. Jadi terlalu banyak lahan untuk diberi bibit. Namun yang sobat harus diperhatikan, ketika bibit ikan banyak, maka di situ juga diperlukan pakan yang juga tidak sedikit, sobat, ya. Jadi memerlukan modal yang banyak pula. Itu salah satu kelemahannya, ya. Jadi tidak elok atau tidak baik ketika kita lihat sebuah lahan luas justru dikasih jumlah ikan yang hanya 1000, 2000 kurang, sehingga di situ memerlukan modal yang banyak, ya, seperti itu. Modal untuk pembelian bibitnya termasuk untuk pembelian pakannya. Nah, seperti itu salah satu kelemahannya. Kelemahan yang kedua adalah, oke, sobat, sebentar dulu, bagi yang baru lihat channel ini jangan lupa untuk tekan subscribe, ya. Oke. Kelemahan yang kedua adalah kolam yang luas membutuhkan intensitas perawatan atau penjagaan yang lebih optimal, sobat. Nah, kalau kita memiliki sebuah lahan kecil 5x5, 4x4, 3x3 itu sudah cukup buat ikan nila. Bahkan 2x5 pun juga bisa, ya, seperti itu. Namun dengan ukuran yang besar 20 sampai 30 atau 30 meter, maka di situ perlu pemantauan yang cukup. Perlu setiap hari kita harus juga menjaga. Kenapa?
karena nanti bisa banyak kehilangan ikan-ikan kita sobat. Kita banyak kehilangan ikan. Kehilangan ikan itu bisa disebabkan karena adanya predator ya. Predator itu seperti adanya ular, nanti kemudian adanya biawak yang secara tidak langsung akan masuk ke wilayah yang berair itu. Dan disitulah akan mulai terkurang bibit-bibit daripada ikan itu sendiri. Nah, yang paling fatal juga sobat, apabila dengan kolam lahan luas, maka itu akan menarik bagi orang-orang untuk melakukan tindakan ya seperti pengambilan ikan ya tanpa izin lah, atau memancing sobat. Nah, nanti dipancing atau nanti dilakukan penjarikan tanpa sepengetahuan kita. Nah, itu salah satu kekurangannya. Jadi kolam luas juga perlu penjagaan orang yang menjaga tiap hari, sehingga akhirnya akan mengeluarkan biaya untuk menjaga. Disitulah keluar biaya lagi sobat. Nah, disitulah ternyata bahwasanya kolam luas tidak selamanya baik ya untuk budidaya ikan nila. Yang paling baik adalah kolam optimum, terutama kolam lahan sempit ya. Itu saja sobat ya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi pembudidaya awal atau bagi yang mau coba budidaya pemula bagi ikan nila ya, seperti itu ya. Jadi pilihlah kolam yang tidak terlalu luas saja untuk awal-awal. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.